Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Fadil, NIM 2007-3004, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Padang, mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Saya akan menjelaskan jawaban daripada ujian akhir semester Januari-Juni 2021. Mata pelajaran kemudi rem dan suspensi. Soal pertama, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe dan cara kerja pada rem cakram beserta gambarnya. Komponen-komponen pada rem cakram. Yang pertama, kaliper rem merupakan part atau komponen penting pada rem cakram. Kaliper rem fungsinya sebagai tempat menopang kampas rem dan piston brake. Ada dua tipe kaliper cakram mobil, diantaranya floating caliper dan fixed caliper. Yang kedua, kampas rem atau brake pads. Fungsinya untuk menekan piringan cakram untuk memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram. Yang ketiga, piringan cakram atau disk. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan putaran mengikuti putaran dari roda dan sebagai satu bagian inti dari rem cakram mobil, karena berfungsi sebagai media yang ditekan atau dijepit oleh kampas rem sehingga terjadilah sebuah pengereman. Ada dua tipe piringan cakram mobil yang berkembang sampai dengan saat sekarang ini, diantaranya solid disk dan ventilated disk. Solid disk ini dengan tingkat ketebalan yang tinggi dan tidak terdapat lubang-lubang pada sekitar bagian piringan. Sedangkan ventilated disk didesain dengan adanya lubang-lubang pada piringan cakram yang bertujuan agar bisa mempercepat proses pendinginan. Yang keempat, kaliper bracket. Kaliper bracket tidak bisa lepas dari bagian rem cakram mobil. Fungsinya sebagai tempat guna memasang kaliper. Yang kelima, piston brake, yaitu sebagai tempat karet pelindung debu. Adapun fungsi dari piston brake untuk menekan atau mendorong kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda dapat berkurang ataupun berhenti. Yang keenam, sel piston. Sel piston terpasang bertujuan untuk mencegah terjadi kebocoran minyak rem yang mengalir karena proses hidrolik ketika tuas rem diinjak. Sel piston juga berfungsi menarik piston agar kembali mundur setelah terjadinya pengereman. Yang ketujuh, master cylinder. Master cylinder berfungsi sebagai tempat komponen piston yang terhubung dengan pedal rem, dan piston ini nantinya menekan fluida atau minyak rem berdasarkan hukum Pascal. Ada dua tipe master cylinder. Yang pertama, master cylinder tipe tandem, yaitu satu jalur, dan tipe tunggal. Yang kedelapan, reservoir tank. Reservoir tank ini sebagai tempat untuk menampung minyak rem cadangan yang biasanya terpasang menyatu dengan bagian master cylinder. Yang kesembilan, brake fluid atau minyak rem. Fungsinya sebagai media penghantar tenaga dorong dari pedal rem ke kaliper. Yang ke-10, booster rem. Booster rem terbuat dari membran yang terhubung dengan bagian intake manifold, yaitu fungsinya sebagai assist yang dapat meringankan tenaga penekanan pedal rem tanpa mengurangi daya pengereman. Dan komponen yang satu ini akan melipat gandakan energi pengereman ketika pengemudi melakukan pengereman. Yang ke-11, selang hidrolik. Selang hidrolik ini fungsinya sebagai jalur pendistribusian minyak rem ke setiap kaliper rem dengan tekanan hidrolik
yang sedang berlangsung. Yang ke-12, pedal rem. Pedal rem adalah komponen rem cakram yang fungsinya sebagai untuk mengaktifkan sistem pengereman. Pengemudi hanya perlu menginjak pedal rem untuk menghasilkan gaya penekanan yang besar. Cara kerja sistem rem adalah sebagai berikut. Jepitan kampas rem pada sebuah piringan digerakkan oleh piston yang terdapat di dalam kaliper rem. Saat kita menginjak pedal rem, maka cairan hidrolik dari master rem akan mengalir dan menekan piston di dalam kaliper rem. Piston yang tertekan ini akan bergerak menekan dua kampas rem dengan arah saling mendekati secara segaris. Di tengah dua kampas rem terdapat sebuah piringan rem yang terhubung dengan roda, sehingga gerakan kampas rem yang saling mendekati akan menjepit piringan rem. Soal nomor 2, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Cara kerja booster rem pada saat pedal rem tidak diinjak dan mesin hidup. Pada saat pedal rem tidak diinjak atau pada saat posisi bebas, vakum port internal atau saluran vakum dalam pada booster rem terbuka sehingga kevakuman pada ruang tekanan konstan atau vakum yang berada di belakang piston akan terhubung dengan ruang tekanan variabel yang berada di depan piston. Dengan demikian, pada kedua ruangan tersebut, yaitu ruangan tekanan konstan dan ruang tekanan variabel, akan sama-sama terjadi kevakuman, atau ruangan pada kedua sisi diafragma akan menjadi vakum. Karena pada kedua ruangan tersebut tidak ada perbedaan tekanan, maka pegas diafragma akan menekan piston ke arah dasar atau ke arah kanan kita, sehingga pushrod yang berhubungan dengan master silinder tidak akan menekan master silinder. Dalam ini, rem pada kondisi bebas. Selanjutnya, cara kerja booster rem pada saat pedal rem diinjak dan mesin hidup. Ketika kita menginjak pedal rem pada saat melakukan pengereman, pushrod pada sisi pedal rem akan bergerak maju atau ke kiri dari kita, sehingga piston akan menutup vakum port internal dan akan membuka inlet air valve yang menyebabkan ruangan tekanan konstan dan ruang tekanan variabel tidak berhubungan. Pada ruang tekanan variabel akan berhubungan dengan udara luar karena inlet air valve terbuka, namun pada ruang tekanan konstan akan tetap menjadi vakum sehingga terjadi perbedaan tekanan antara kedua ruangan tersebut. Maka diafragma akan tertarik ke arah ruang vakum sehingga diafragma akan melawan tekanan pegas diafragma, dan selanjutnya akan menekan pushrod yang menuju ke master silinder. Dalam hal ini rem kondisi bekerja. Selanjutnya, cara kerja booster rem pada saat mesin mati. Ketika mesin mobil dimatikan, maka vakum check valve akan menutup saluran sehingga masih memungkinkan terdapat kevakuman di dalam booster rem. Hal ini dengan tujuan ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu mesin mati secara mendadak, kendaraan masih dapat menggunakan booster rem untuk membantu pengereman sebanyak 2-3 kali proses pengereman, sehingga rem tidak blong. Komponen booster rem, yang pertama operating rod, yang kedua air cleaner element, yang ketiga control valve mekanisme, yang keempat pushrod, yang kelima diafragma, yang keenam body, yang ketujuh diafragma spring, yang kedelapan selang vakum, yang kesembilan constant pressure chamber, selanjutnya variable pressure chamber, yang ke-11 booster piston, dan reaction max mekanisme. Selanjutnya, cara kerja rem angin. Pada saat pengemudi menghidupkan mesin, maka kompresor rem akan bekerja. Ini karena kompresor tersebut digerakkan oleh mesin. Yang selanjutnya, kompresor akan menghisap udara dari atmosfer. Udara yang terhisap oleh kompresor akan disalurkan ke tangki udara, yang mana pada tangki tersebut selalu akan terisi dengan tekanan udara yang maksimal. Namun sebelumnya, angin tersebut melalui air dryer yang berfungsi mengeringkan udara untuk mencegah masuknya uap air. Ketika pedal rem ditekan oleh pengemudi, maka katup rem akan terbuka, yang mana hal ini akan mengalirkan udara bertekanan
yang berasal dari tangki udara untuk menuju brake chamber. Pada brake chamber, tekanan pneumatik akan dirubah menjadi gaya mekanis yang akan menggerakkan S-cam. Gerakan S-cam akan mengakibatkan sepatu rem mengembang dan menekan tromol rem. Akibatnya, putaran roda akan berkurang atau bahkan berhenti. Komponen rem angin beserta fungsinya. Yang pertama, air tank. Air tank ini sebagai penampung sistem-sistem kelengkapan penunjang kendaraan seperti clutch booster, sistem rem, klakson, exhaust, brake cylinder, dan peralatan tambahan lainnya. Air tank ini juga sebagai pemberi tekanan udara dan penampung udara yang bertekanan. Selanjutnya, air kompresor. Air kompresor ini fungsinya sebagai pompa udara pada sistem rem udara atau rem angin. Selanjutnya, brake valve. Selanjutnya, relay valve. Yang kelima, brake chamber. Yang keenam, air dryer. Air dryer ini sebagai menyaring kelembaman udara sebelum udara masuk ke tangki udara, dan di air dryer ini antara air dan kotoran disaring terlebih dahulu agar udara yang masuk ke air tank benar-benar bersih. Soal nomor 3, jelaskan analisis atau diagnosa gangguan, perawatan beserta perbaikan pada booster rem dan servo udara. Yang pertama, analisa gangguan pada rem berat saat ditekan. Penyebabnya kebocoran diafragma di dalam booster rem. Cara memperbaikinya, ganti booster rem dengan yang baru. Yang kedua, pada rem berat. Penyebabnya selang vakum mengalami kebocoran. Cara memperbaikinya, ganti selang vakum dengan yang baru, kemudian cek kebocoran vakum pada bagian intake manifold. Yang ketiga, analisa gangguan timbul bunyi mendesis saat mengerem. Penyebabnya diafragma pada booster sudah lemah, ada kebocoran aliran angin. Cara memperbaikinya, periksa bagian yang bocor, ganti dengan yang baru. Selanjutnya, rem cepat panas. Penyebabnya stud penekan pada booster terlalu tinggi. Cara memperbaikinya, setel jarak main stud penekan pada booster. Atur pada jarak main pedal. Pemeriksaan dan perawatan. Sebelum unit booster rem dibongkar, periksalah fungsi dari booster tersebut. Jika booster bekerja dengan baik, maka booster rem tidak perlu dibongkar. Sebagai pemeriksaan awal, lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tekan pedal rem. Yang kedua, hidupkan motor. Jika booster rem bekerja, maka pedal rem akan turun sedikit atau terasa ringan tekanannya. Yang ketiga, matikan motor. Rasakan reaksi yang terjadi pada kaki. Jika ada gaya dorong kembali pedal rem, maka hal ini mungkin karena ada kerusakan pada katup anti baliknya. Jika pada pemeriksaan di atas booster tidak bekerja, maka lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Langkah pertama, lepaskan unit booster rem vakum. Kemudian cocoklah unit booster rem pada ragum dengan posisi saluran vakum di bawah. Hati-hati jangan sampai rumah booster rem rusak karena terlalu kuatnya tekanan ragum. Selanjutnya, dengan menggunakan pembuka diafragma, bukalah penghubung bodi dengan memutarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Selanjutnya, bongkarlah bagian-bagian yang lain. Agar pemasangan kembali dapat dilakukan dengan mudah, maka buatlah gambar sketsnya. Selanjutnya, bersihkan semua bagian yang telah dibongkar. Periksa booster piston, diafragma, dan katup udara dari kawasan atau kerusakan lainnya. Jika ada bagian yang rusak, gantilah dengan yang baik. Soal nomor 4, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe pada sistem suspensi beserta gambarnya. Berikut ini komponen-komponen sistem suspensi dan fungsinya. Yang pertama, pegas atau spring. Fungsinya untuk menyerap kejutan yang diterima dari jalan dan getaran pada roda-roda agar tidak sampai ke bodi. Yang kedua, shock absorber atau peredam kejut. Berfungsi untuk meredam atau melawan oscilasi atau gerak naik turun yang disebabkan pegas saat menyerap kejutan dari permukaan jalan. Yang ketiga, ball joint
berfungsi untuk menerima beban vertikal maupun lateral, dan berfungsi juga sumbu putaran pada saat kendaraan berbelok. Yang keempat, stabilizer bar. Stabilizer bar ini berfungsi untuk mengurangi traksi ban dan mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan berbelok. Yang kelima, stud bar. Stud bar ini berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju dan mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan yang tidak rata. Selanjutnya, lateral control rod berfungsi untuk menahan aksel pada posisinya terhadap beban dari arah samping. Selanjutnya, bumper. Bumper ini terdiri dari bonding dan rebonding bumper yang dipasang sebagai pelindung frame. Bonding bumper bertugas pada saat kendaraan mengurut dan rebonding bumper bertugas pada saat kendaraan mengembang. Selanjutnya, lower arm. Lower arm ini berfungsi untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Jenis atau tipe-tipe suspensi yang pertama adalah suspensi McPherson stud. Yang kedua, suspensi double wishbone. Yang ketiga, suspensi multilink. Yang keempat, suspensi axial rigid. Yang kelima, suspensi torsion beam. Yang keenam, suspensi rigid left spring. Yang ketujuh, suspensi 3 link rigid. Yang kedelapan, suspensi pneumatik. Yang kesembilan, suspensi trailing arm. Yang ke-10, suspensi udara atau air suspension. Soal nomor 5, jelaskan analisis atau diagnosa gangguan, perawatan beserta perbaikan pada sistem suspensi. Diagnosa gangguan yang pertama, ayunan suspensi terlalu besar. Analisa penyebab shock breaker bocor. Cara memperbaikinya, lakukan langkah pergantian komponen shock breaker. Yang kedua, timbul bunyi mendengung atau seperti ketukan. Analisa penyebabnya, bantalan shock atau pegas sudah aus atau lahar pada dudukan shock sudah rusak. Cara memperbaikinya, ganti bantalan shock atau pegas atau ganti lahar dudukan shock dengan yang baru. Yang ketiga, setir menarik ke sebelah. Analisa penyebabnya, baut sejalan sudut kingpin shock sudah aus. Ganti baut kemudian lakukan penyetelan kembali. Yang keempat, bunyi mendesis pada suspensi udara. Kemungkinan ada kebocoran pada sistem pompa udara. Langkah memperbaiki, lakukan pengecekan lalu ganti selang atau pipa yang bocor. Selanjutnya, air suspensi tidak bekerja maksimal. Analisa penyebab, tekanan udara dalam pompa terlalu lemah. Cara memperbaikinya, lakukan servis pada pompa. Soal nomor 7, tuliskan nama dan fungsi komponen dan jenis atau tipe beserta cara membaca kode pada roda. Komponen-komponen pada roda atau konstruksi ban adalah yang pertama, inner tire. Lapisan ban dalam terbuat dari bahan karet tipis yang memiliki pori cukup kecil hingga tak mampu ditembus molekul udara. Yang kedua, bell patchcake. Yang ketiga, tread. Yang keempat, sidewheel. Sidewheel ini adalah lapisan karet tebal di samping ban. Fungsi lapisan ini antara lain untuk menutup area bell patchcake. Yang kelima, bead. Bead ini adalah komponen ban yang bertugas sebagai frame ban yang bersentuhan dengan velg. Yang ketujuh, selanjutnya ban kendaraan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ban bias, ban radial, dan ban tubeless atau tanpa ban dalam. Ban bias. Ban bias adalah jenis ban yang terbuat dari lapisan serat yang dibuat dengan arah yang miring. Ban bias biasanya dipakai untuk kendaraan besar. Dan identik dengan ban yang besar dan tebal. Selanjutnya, ban radial. Ban radial ini adalah jenis ban yang terbuat dari lapisan serat dan lapisan serat tersebut dibuat menyelang pada lingkar ban. Untuk kelebihan ban radial, baja ini adalah untuk ketahanan terhadap guncangan serta keausan lebih baik dibandingkan dengan tipe bias. Sedangkan kelemahan ban radial baja ini sendiri adalah untuk tapaknya lebih kaku sehingga kurang nyaman saat dikendarai pada jalan bergelombang atau tidak rata.
Selanjutnya ban tubeless. Ban tubeless ini dirancang agar memungkinkan ban dapat menahan udara langsung di dalamnya tanpa adanya ban di dalam ban luarnya. Tipe-tipe pelek. Sebuah roda dapat dikategorikan berdasarkan metode pembuatan dan bahan yang dipakai. Yang pertama adalah pelek roda dari baja pres. Pada tipe velg yang dibuat dari baja pres, ini terdiri dari komponen rim yang langsung dilas ke disk. Yang selanjutnya pelek roda dari campuran besi tuang. Pada tipe velg yang dibuat dari campuran besi tuang, yang terdiri dari bahan campuran yang terutama dicampur dari bahan aluminium atau magnesium. Pada pelek ini dapat menambah penampilan kendaraan agar lebih menarik, dan tipe ini lebih ringan dibandingkan velg tipe besi pres. Cara membaca kode ukuran velg. Misalnya pada permukaan velg tertulis 5,50 F kali Fx 15 SDC, maka itu berarti 5,50 adalah lebar velg dalam inci, F adalah bentuk flange velg, 15 adalah diameter velg dalam inci, dan SDC ini adalah tipe rim. Cara membaca kode ukuran ban. Pada umumnya ukuran ban yang tercetak pada permukaan ban terdiri dari lebar ban, kekerasan ban, ketebalan ban, dan sifat lain dari ban. Ada 3 macam kode ban. Silahkan lihat tabel berikut ini. Jenis ban dengan ban dalam, ban bias. Contoh kode ban 10, 20, 14 PR. Selanjutnya ban radial 10, 20, 14 PR. Cara membaca kode ban adalah sebagai berikut. Contoh kode ban dengan ban dalam 10.0, strip R, strip 20, strip 14 PR. Keterangan 10.00 adalah lebar ban dalam inci, berarti lebar ban ini adalah 10 inci. Kemudian R adalah konstruksi radial. Selanjutnya 20 adalah diameter rim dalam inci. Selanjutnya 14 PR adalah kekuatan ban. Soal nomor 8, jelaskan analisis atau diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada roda. Nomor 1, diagnosa gangguan ban aus tidak rata. Analisa penyebab angin ban kurang atau sudut chamber dan caster tidak spesifikasi. Cara memperbaikinya, lakukan sporing pada sudut chamber dan caster agar sesuai spesifikasi. Dan lakukan pengukuran pada saat menambah angin ban. Yang kedua, ban terlalu licin. Analisa penyebab, traksi ban berkurang. Umur karet sudah kadaluarsa. Cara memperbaikinya, ganti dengan ban baru. Selanjutnya, diagnosa gangguan mobil bergoyang saat jalan. Analisa penyebab ban dan velg sudah tidak bulat. Cara memperbaikinya, lakukan press pada velg dan ganti ban baru. Selanjutnya, diagnosa gangguan setir bergetar saat jalan lurus. Analisa penyebab ban tidak balan. Cara memperbaikinya, lakukan balancing pada roda dan ban. Mungkin sekian jawaban dari soal UTS yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.